Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada suatu ibadah rumah tangga. Untuk itu saudara, mari kita topang semuanya dengan doa. Kita bersatu teduh. Amin. Baik jemaat, kita bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 15 bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Allah, sebagai suatu anugerah bagi kami, menikmati suatu persekutuan dengan Tuhan, menikmati pujian dan juga firman-Mu. Biar ya Tuhan, ibadah rumah tangga pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 8. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, siapkan hati pikiran roh kami dengan kuasa Roh Kudus untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami menyadari bahwa kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun kami banyak anggota tapi satu tubuh. Terima kasih. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ke-22. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh semuanya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan dan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Ya, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai telinga dan sebagainya. Ya, tetapi kita semuanya adalah tubuh, dan kita semuanya harus saling membutuhkan. Ya, misalnya saudara, saya mau melihat, ya, di situ ada makanan, dan kemudian ada komando dari pikiran saya, ambil makanan. Ya, saya bergerak, kaki saya melangkah, tangan saya melangkah, kemudian saya makan, mulut saya mengunyah, dan perut saya diisi. Ya, jadi kenyang juga. Ya, kalau perut saya nggak diisi juga, tubuh yang lain juga lemah. Ya, jadi semua harus saling berkaitan. Nah, saudara-saudara, tapi semuanya harus berfokus kepada kepala, yaitu Yesus sendiri sebagai kepala tubuh. Ya, jadi saya melihat begini, saudara, Yesus sebagai kepala, dia melihat, ya, seluruh alam semesta, seluruh dunia, seluruh gunung-gunung, hutan-hutan, manusia, khususnya anak-anak Allah. Maka dikatakan Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya, dia perhatikan yang sedang punya pergumulan, yang sedang bersuka cita, yang ada di jalan, yang ada di kereta, yang ada di bus, yang ada di rumah, di pasar, di mana saja. Semua diperhatikan, semua mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tuhan. Ya. Kemudian Allah juga mencium apa? Mencium puji-pujian dari anak-anaknya, mencium mazmur dari anak-anaknya, ucapan syukur dari anak-anaknya menjadi dupa yang harum. Allah juga mendengar, ya, mendengar permohonan anak-anaknya, ya, melihat, mendengar permohonan anak-anaknya. Anak-anaknya yang menangis dia mengerti, anak-anak yang punya masalah keuangan dia mengerti, anak-anak yang bergumul dengan pekerjaan dia mengerti, ya, anak-anaknya yang sedang sakit dia mengerti untuk memberikan suatu kesembuhan. Tetapi Allah juga adalah komando, dia komandan, ya, yang memerintah, ya, terhadap tubuh yang ada. Semua komando awalnya dari pikiran Kristus, ya. Nah, kalau ada komando makan, maka semua tubuh kita bergerak untuk ambil makanan. Demikian juga dengan minuman dan sebagainya. Tidak ada kaki ketinggalan sendiri, ya, atau tangan ketinggalan sendiri. Semua jadi satu, menjadi suatu kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, kita adalah tubuh Kristus yang disebut jemaat. Dan jemaat itu, saudara-saudara, didirikan oleh Tuhan Yesus, dibangun oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 16 dikatakan di situ, ya, ayat yang ke-18, 19 demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu otoritas, saudara-saudara. Jadi Allah yang mendirikan jemaat dan memberikan otoritas, yang memberikan kuasa, ya.
Maka tubuh itu harus sekali lagi mendengar komando, mendengar perintah Tuhan ya. Dan jangan berontak, melaksanakan firman atau melaksanakan perintah komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Dan diumpamakan juga Yesus itu pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya dalam Yohanes 15 ayat 1 dan kedua. Dan gak mungkin ranting itu bisa bertumbuh tanpa menyatu dengan pokok anggur ya. Kalau dia putus dia pasti mati. Kita juga begitu. Maka kita tidak bisa terputus dari pokok anggur. Kita sebagai tubuh juga gak bisa terputus dari pikiran Kristus, dari firman-Nya. Ketika kita terputus pasti kita akan masuk dalam kesengsaraan, dalam suatu penderitaan, bahkan kematian. Jadi kita sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara, harus menjadi suatu persekutuan roh ya, sesama manusia menjadi satu tubuh dan mendengarkan perintah Bapa ya. Sekali lagi bahwa tubuh itu saling terkait ya. Tangan ya terkait dengan tubuh-tubuh yang lain ya. Gak bisa mengatakan oh saya bukan tubuh karena aku bukan kaki, atau kaki mengatakan aku bukan tubuh karena aku bukan tangan dan sebagainya. Semua adalah satu, fungsinya berbeda-beda, karunianya kita berbeda-beda, tapi kita satu dan dibaptis dalam satu roh, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan satu pengharapan saudara ya. Jadi semuanya satu. Jadi kita saling terkait. Jadi nggak boleh kita mengatakan oh itu kan gereja itu bukan gereja kita. Nah, kita udah mau misah-misah, itu nggak boleh ya. Itu kan suku Anu bukan suku kita. Itu nggak boleh saudara. Mau suku Batak, mau suku Jawa, mau dari gereja apapun juga kita adalah satu ya. Jangan tetanggaan kamu gerejanya di mana, oh di situ, saya di sini, malah jadi pisah gara-gara organisasi. Nggak bisa. Tetangga kita itu satu tubuh kita juga. Kalau dia anak Tuhan, kalau dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi saling terkait, kita harus saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati ya. Di rumah juga begitu ya. Kadang-kadang itu lain. Suami istri sendiri nggak seia sekata. Sama anak-anak juga nggak seperti itu ya. Nggak boleh. Kita harus sehati ya. Motor aja ada yang namanya one heart ya. 3 tapi 1 saudara ya. Macam-macam motor 1 tapinya gitu. Apalagi kita ya, kita harus sehati di dalam Tuhan. Kita harus sepemikiran di dalam Tuhan ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita nyatu pasti kita hebat ya. Saudara berdoa sendiri hebat, tapi saudara berlima berdoa jauh lebih hebat ya. Itu sama juga yang seringkali saya umpamakan, sapu lidi kalau cuma 1 ya gak ada artinya, tapi kalau banyak itu bisa nyapu kebon saudara ya. Nah untuk itu belajar kita saling menerima, jangan saling menolak. Kecenderungan kita justru saling menolak ya. Ada suatu kebencian, ada suatu ketidakcocokan, kita bikin jarak, nggak boleh ya. Kita harus menerima saudara-saudara kita dalam kelemahan maupun juga kelebihannya, dan kita juga mengempartasi kebaikan, kasih kuasa Tuhan, termasuk kekayaannya Tuhan, pemikirannya Tuhan, firman Tuhan harus kita sampaikan. Kalau semua orang bergaya seperti itu, saya yakin kesatuan itu makin luar biasa ya. Dan tadi saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan saya. Kita semua saling membutuhkan ya. Baik saudara, jadi jangan pernah mengatakan oh saya bisa sendiri kok. Gak mungkin, gak mungkin ya. Justru kita bisa berdiri semakin kuat ketika kita bersama-sama, bergandeng tangan, sama-sama meletakkan hati pikiran di dalam Tuhan, roh ya, dalam Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan secara bersama-sama. Ketika gereja Tuhan menyatu, ketika gereja Tuhan satu visi, yaitu mencari jiwa-jiwa, oh pasti kegerakan rohani luar biasa ya. Nah saudara-saudara, kemudian juga kita harus saling menopang. Yang lemah harus ditopang ya. Jangan dibiarkan, jangan ditonton ya, jangan dicemooh, tapi justru harus ditolong ya. Dan saudara jadi berkat yang sangat luar biasa ketika menolong yang lemah. Tangan kita juga waktu sakit, apakah kita tonton? Sakit ya, enggak mungkin ya. Pasti kita bersihkan, kita kasih minyak, kita kasih pembalut ya,
kita doakan Tuhan biar cepat sembuh, kira-kira kan seperti itu. Nah, baik, untuk itu saudara, mari kita bersama berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Pasti kita akan mengalami semua hal yang hebat. Perkaranya seringkali kita tidak bersama, sehingga hal yang hebat, hal yang ajaib, hal yang luar biasa tidak kita lihat. Ya, mari kita bersama saling mengasihi, saling menyayangi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita berdoa. Kita memuji Tuhan dulu dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa. Bapa, ajarkan kami bahasa kasih-Mu, sehingga kami bisa saling mengasihi, saling menyayangi, dan kami melaksanakan kesatuan di dalam Tuhan, untuk saling menolong, saling mendoakan, saling memberkati, saling mengampuni, saling memberikan semangat, sharing firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan seterusnya, sehingga hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya semua gereja Tuhan di muka bumi tidak terpecah belah, tapi menjadi satu, menjadi suatu kesatuan yang kuat. Dan biar ya Tuhan, kami tidak lagi Tuhan membanggakan denominasi. Biar semua itu benteng denominasi runtuh. Biar kami hanya menjadi satu, yaitu anak Allah, saksi Allah, garam dan terang. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk GKO Kristus Raja, seluruh majelis-majelisnya Engkau berkati, keluarga mereka Engkau berkati, anak, istri, suami mereka Engkau berkati, maupun juga perekonomian mereka Engkau berkati. Demikian pengurus komisi-komisi Engkau berkati, mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum ibu, kaum bapak, lansia, PI, diakonia ya Tuhan, pedakam ya Tuhan, rumah tangga, musik gereja, maupun juga ya Tuhan pembangunan dan lain-lain. Pak Tok, Bu Sri, Bu Dewi, pegawai-pegawai gereja Engkau berkati, seluruh jemaat GKO dimanapun mereka berada Engkau berkati, Engkau sayangi mereka. Jemaat yang membutuhkan pekerjaan Engkau tolong, jemaat yang tidak punya uang berikan uang dengan caramu, jemaat yang membutuhkan anak ya Tuhan Engkau berkati, yang mau menikah juga Engkau berkati, Engkau persiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan hari Minggu Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Indonesia Engkau berkati, supaya menjadi negeri yang adil dan makmur. Berkati presiden kami dan jajaran pemerintah. Berkati juga ya Bapa untuk sinode GKO dan sidang sinode semuanya Engkau berkati, supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita memberikan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 302. Ku beri persembahan pada Tuhan
Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kau berkati persembahan mereka yang dibawakan ke gereja yang Kau berkati. Balaskan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 309, bait pertama dan yang kedua. Biar kutuk budi batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu, hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat, yang tak berbuah di kerang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ajarkan kami saling mengasihi, saling menyintai, saling memperhatikan, saling menyayangi. Seluruh umat Allah saling mengasihi, sehingga kami ya Tuhan saling bahu-membahu di dalam memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dan saat ini anak-anak-Mu akan pulang berpisah. Ibadah ini akan kami akhiri. Berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, shalom semua, Tuhan berkati kita semua.